Selamat malam, Bu Eca. Selamat malam, teman-teman. Halo, selamat malam Mbak Isti dan teman-teman. Minal aidin wal Malam faizin, Bu juga. Eca. Minal aidin wal faizin semuanya, Bapak Ibu. Penuh khair dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Eca. Selamat malam, teman-teman. Malam. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Semoga kekhilafan yang kita buat disengaja maupun tidak diampuni oleh Allah. Amin. Sudah siap untuk pertemuan ketiga hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat meskipun ada yang masih di perjalanan kerja ataupun ada lembur kerja. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Bu Eca. Monggo Bu Eca. Terima kasih Mbak Desti. Selamat malam dan mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu semuanya. Kita kembali kuliah lagi setelah kemarin 1 minggu lebih ya. Kita off dan mungkin kita balik lagi. Mungkin yang lagi sudah selesai mudiknya semuanya ya. Sudah kembali kerja semuanya ya. Iya, Oke, Bu. Sudah, Bu. sudah ya. Oke, hari ini kita mau bahas terkait di modul 8. Mungkin saya jelaskan dan lihatkan secara singkat untuk pengerjaannya. Oke, jadi di modul 8 ini kita mau bahas tentang strategi pemasaran dan penjualan. Di sini ada 3 activities. Yang pertama tentang bangun strategi go to market, kemudian bangun pendekatan penjualan dan layanan, dan yang terakhir ada bangun promosi penjualan. Jadi tentang pemasaran dan penjualannya sambil buka akun Watwaninya Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya perlihatkan untuk contohnya. Untuk activity yang pertama dulu. Oke, jadi di activity pertama ini kita mau membahas terkait strategi market bisnisnya Bapak Ibu nanti. Yang pertama ini terkait kayak pertanyaan singkat ya. Jadi balik lagi nanti yang bisnisnya belum berjalan. Jadi nanti diperkirakan aja nanti pemasarannya nanti akan seperti apa, startupnya nanti dipromosikannya nanti seperti apa kayak gitu. Nah ini ada contohnya saluran digital utamanya melalui iklan Google, Facebook, Instagram, YouTube, website, dan TikTok. Nah ini sosial media bisnis saya, startup saya itu melalui semua akun sosial media ini karena ini yang banyak banget yang sesuai dengan target pasar saya. Kemudian yang kedua terkait buat daftar saluran fisiknya. Untuk pemasaran fisiknya ini saya melalui pameran produk TTG karena sesuai melalui teknologi ya, teknologi tepat guna. Nah, itu biasanya kan banyak banget yang dicari ya, apalagi target pasar saya ini sekitar umur 40-an. Kemudian untuk pesaing utamanya ini juga ditulis pesaing pertama sudah mengenal sosial media yang dipakai, kemudian masih lemah dalam testimonial produk dan tidak menggunakan influencer. Jadi karena saya umurnya 40 ke atas, target pasarnya, jadi mereka juga umur 40 kan masih agak melek tentang sosial media, tapi mereka tidak tahu cara tepat untuk penggunaannya ya. Nah, ini mungkin saya juga testimonial produknya juga masih lemah dan saya belum masih menggunakan influencer. Jadi ditulis nanti strategi pemasarannya seperti apa, saluran yang digunakan itu biar efektif itu manfaatnya seperti apa. Kemudian daftar beberapa metrik atau KPI yang akan membantu Anda memahami seberapa baik aktivitas GTM Anda berjalan. Nah, ini ditulis. Jadi misalnya GTM yang paling sesuai dengan bisnisnya Bapak Ibu itu nanti seperti apa, ditulis aja semua GTM-nya yang
sesuai itu yang kayak gimana nanti Ibu boleh disortir ya. Boleh pakai ChatGPT biar memudahkan pengerjaannya juga. Kemudian geografi yang saya fokuskan selama tahun pertama untuk GTM-nya ini daerah-daerah yang memungkinkan yang tepat sasaran di tahun pertama saya. Karena ini kan kota-kota besar ya yang paling memungkinkan untuk penggunaan teknologi barunya. Kemudian dengan siapa Anda akan bermitra untuk menyebarkan kesadaran, mengembangkan konten pemasaran, dan menghasilkan prospek. Kemitraan dengan toko elektronik, kemitraan dengan pengembangan properti. Jadi karena elektronik saya itu untuk kebutuhan rumah tangga, jadi yang paling tepat itu untuk dengan developer properti, kemudian toko elektroniknya. Nah ini untuk 8.1-nya pengerjaan, contoh pengerjaannya itu nanti seperti ini. Nanti tetap saya dampingi di breakout room masing-masing bisnis. Ini saya jelaskan lanjut di 8.2 tentang bangun pendekatan penjualan dan layanan. Oke, ini yang pertama, pertanyaan pertama, silakan cantumkan saluran penjualan digital usaha, ada marketplace, kemudian toko online, karena udah punya website e-commerce sendiri ya, jadi biar lebih mudah. Kemudian media sosial di Instagram, Facebook, dan TikTok yang bisa penjualan secara online, secara langsung. Kemudian silakan cantumkan saluran penjualan offline di toko fisik dan showroom dengan menjual toko elektronik kerjasama dengan pengembangan properti. Bagaimana Anda akan memberikan layanan pelanggan atau menjawab pertanyaan pelanggan dari situs web? Jadi kalau misalnya ada tanya-tanya tentang produknya bisnis saya, itu bisa melalui situs web, telepon, kemudian email, chatbox, melalui website, kemudian media sosial, dan CS sendiri. Biasanya CS ini yang harus dipunya bisnis Bapak Ibu biar memudahkan, soalnya kan pasti akan menyambung langsung di WhatsApp eh, perusahaan. Kemudian bagaimana Anda akan melacak keberhasilan upaya penjualan Anda dan apa yang akan Anda ukur atau lacak. Nah, ini keberhasilannya itu diukur dari apa? Yang pertama, kalau saya dari pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi. Nah, ukurannya ini melalui transaksi rata-rata per periode, kemudian biaya iklan, rasio prospek terhadap pelanggan juga. Dan lanjut di terakhir, bagaimana Anda akan mengukur tingkat kepuasan pelanggan? Nah, ini biasanya melalui survei digital, biasanya melalui form kayak gitu ya. Misalnya setelah orang-orang itu beli gitu ya, beli produk itu langsung ada survei online-nya melalui survei online IUQ sama Ripple 10. Kemudian ada offline. Nah, offline-nya itu melalui wawancara tatap muka, kemudian ada FGD dan kotak saran. Kotak sarannya ini biasa melalui kantor-kantor terdekat atau di eh, tadi toko-toko elektronik yang saya mitrakan. Oke, yang terakhir di 8.3 ini ada bangun promosi penjualan. Di bangun promosi penjualan ini yang pertama tulis skrip untuk membuat video promosi penjualan ke persona pelanggan. Skrip akan membutuhkan 45 sampai 60 detik. Jadi silakan menuliskan skripnya nanti seperti apa. Nah, nanti harus lebih detail ya. Nah, ini contoh dari salah satu tim saya. Ini membuat ya, menggunakan skrip di atas, ini membuat videonya, membuat promosi penjualan kepada calon pelanggan. Masukkan tautannya video, boleh pakai Google Drive atau TikTok atau Instagram Reels yang semuanya bisa ya. Ini apa? Ini lampu. Ini apa? Ini lampu yang dikontrol melalui sensor gerak. Selama 5 menit, kalau terus mendeteksi gerakan akan hidup. Oke, kalau nggak ada gerakan sama sekali. Kalau nggak ada gerakan sama sekali selama 5 menit akan mati. Oh, kamu boleh jelasin dong sistemnya ini kayak gimana? Ini ada sensor ber untuk deteksi gerakan sama di dalam. Yang mana ini nih ya, Kak? Ketika saya balik ke sini, baru mau jelasin sudah hidup lagi. Ya, seperti itu. Oke, jadi kayak video singkat aja sih, jangan lebih dari 1 menit ya.
Terus ini untuk akun situs web atau halaman arahan akun sosial media. Boleh pakai TikTok, boleh pakai Instagram, Facebook, X, dan lain-lain, atau YouTube. Nah, ini. Ini nanti langsung bikin ya dari Bapak Ibu semuanya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk breakout room. Itu tadi gambaran sekilas untuk pengerjaan di modul 8-nya. Terkait pemasaran dan penjualan produk bisnisnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita Izin nanya, Bu. Silakan. Berarti kalau mau upload lewat TikTok aman aja ya, Bu? Video-videonya. Iya. Nanti bikin akun khusus untuk produknya ya. Baik, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ingat untuk ininya ya? Kelompoknya ya? Oke, ini mungkin saya siapkan untuk kelompoknya 25. Aku nanti ini. Oke, sudah saya open rooms-nya. Silakan bisa pilih ya untuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan lain-lain. Masih ingat? Silakan langsung assign ke breakout room secara mandiri. Nanti saya masuk satu-satu ya. Sudah bisa masuk belum ya? Oh, belum. Oke, sudah. Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait diskusinya tadi di breakout room? Oke, beberapa udah ada yang ini ya, udah ada yang sampai modul 8, tapi saya lihat di modul saya, di platform saya, itu masih milestone-nya masih belum terpenuhi gitu. Jadi teman-teman yang udah sampai di modul 8, bentar, ini share screen saya udah kelihatan kan ya? Udah, Bu. Oke, jadi milestone 1, bentar. Milestone 1 itu kan ada di modul 1 sampai 4 ya. Ini sampai modul 4. Nah, teman-teman jangan lupa klik kirim biar nanti saya bisa lihat untuk hasil kinerjanya satu-satu. Jadi per venture-nya itu nanti bisa kelihatan. Kalau misalnya belum diklik kirim, jadinya itu semua modul 1 sampai 4 itu masih belum kelihatan atau belum masih berupa draft gitu. Gitu. Begitupun sampai milestone 2 itu sampai di modul 7, 5 sampai 7, nanti di modul 3 itu sampai modul 12. Nah, itu teman-teman jangan lupa diklik kirim biar nanti hasil kinerjanya itu biar bisa kelihatan di akun dosen. Gitu. Sama ini kan untuk pengerjaannya secara kelompok ya. Nah, jangan lupa untuk di materi pelajarannya ini, itu kan ada modul 12 juga, dan itu ada 3 kuis. Silakan bisa memenuhi kuis 1, 2, 3. Kalau mau intip-intip materinya, itu boleh. Gitu. Oke, dari tadi mungkin ada yang miss untuk nggak saya lewatin di roomnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin nanya, Bu. Silakan. Bu, untuk yang tugas 3, yang milestone 3 itu nggak bisa dikirim ya, Bu? Milestone 3 atau modul 3? Modul 3. Milestone 3, Bu. Yang terakhir. Oh, Yang di bawah nomor 11 berarti Mbak Dona udah sampai di activity 11 ya? itu, Bu. Udah sampai di udah sampai 11. Iya, Bu. Oh, soalnya masih belum dibuka untuk ininya, pengumpulannya. Jadi nanti saya buka aja, nanti bisa diklik kirim. Khusus di milestone 3 ini kayaknya mulai dari bulan depan deh. April, Mei. Baru bisa diklik kirim itu di Mei. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Tapi coba nanti saya atur dulu untuk ini draft apa pengumpulan tanggalnya.
Berarti udah selesai semua. Baik, Bu. Udah, Bu, dari kelompok 2, Bu. Oh, mantap, mantap. Tentang apa? Coba saya lihat. Tentang ini, produk gelang. Namanya? Opelia Store. Oke, Opelia ini ya. Oh, tapi ini udah kelihatan sih. Udah klik kirim sih. Di milestone 3-nya udah selesai. Oh, ada ya, Bu. Udah. Oh, Coba baik, nanti, Bu. tapi di double check aja ya. Misalnya di akunnya itu nanti kirimnya itu masih bisa diklik. Jadi nanti klik kirim aja. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dona. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Dari untuk hari ini di modul 8. Tadi kalau misalnya di modul 8 itu kan ada untuk pengerjaan video ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau take langsung atau shoot langsung, itu boleh pakai AI aja. Jadi daripada teman-teman edit videonya itu lama, biasanya kan ada anak di kafe kalau misalnya mau unjuk prototipenya dengan video mau bikin sendiri gitu boleh. Tapi kalau misalnya mau cepet pakai AI aja namanya pictory.ai. Jadi teman-teman bisa aku tulis. Jadi teman-teman bisa langsung promptnya itu bisa pakai PPT, pakai narasi dari GPT atau pakai narasi Word gitu. Jadi nanti misalnya nih, tapi promptnya harus bener ya. Misalnya produknya teman-teman tentang kalau misalnya tentang saya, punya saya alat rumah tangga untuk memudahkan ibu rumah tangga dalam mengepel, nyapu, kayak gitu-gitu. Nah, itu promptnya harus benar. Misalnya alat rumah tangganya itu berubah apa? Pelnya itu, pel atau sapunya itu kayak bentuk gagangka atau bentuk yang bisa jalan sendiri itu. Nah, terus penggunaan teknologinya, misalnya itu karena hemat listrik, itu bisa pakai teknologi matahari. Nah, kayak gitu-gitu, promptnya harus benar biar videonya nanti yang ditampilkan itu sesuai gitu. Jadi teman-teman nggak perlu edit banyak-banyak. Nah, terus nanti itu bisa disesuaikan, ada suaranya langsung, pakai suara cewek, pakai suara cowok, terus nanti suaranya itu yang seperti apa, nah itu bisa disesuaikan. Nanti kalau misalnya ada made by AI-nya atau made by Pictory.ai, nah itu teman-teman kasih logo ini ya, kasih logonya perusahaannya teman-teman. Jadi nanti biar nggak terlalu kelihatan itu dibuatnya pakai AI. Soalnya nanti kalau misalnya diupload di sosial media itu takutnya nanti ke ban gitu. Jadi nggak bisa diupload. Oke, itu ada pertanyaan lagi teman-teman? Feel free kalau misalnya mau tanya by WA di luar dari kelas ini boleh ya? Soalnya kita kurang, ini pertemuan keempat, kalau kemarin kan karena kita online ya, tapi pengerjaan mandiri, jadi sekarang pertemuan 4, terus kita masih ada 3 kali pertemuan lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang belum dapat kelompok sampai di pertemuan ini? Nggak ada ya? Aman semua? Boleh kasih reaksi dong biar aku tahu teman-teman Aman, kesulitan Bu. di apa? Aman Bu, aman Bu. Aman, Bu. Aman ya? Aman sekali, Bu. So far so good. Sabar. Oke. Aman. Aman, Bu. Mantap. Oke, oke. Oke deh, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Semoga teman-teman nanti eh, bisa lolos ya untuk pendanaan ini sampai nanti di akhir dan dapat pendanaan internasional juga, International Foundation. Nah, nanti saya cek kalau udah selesai semuanya ya per modulnya, per milestone-nya, sorry. Per milestone-nya nanti saya cek satu-satu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Baik, terima kasih Bu Eja. Untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan milestone 1 bisa segera diselesaikan gitu aja nggih, Bu. Karena ini yang mengumpulkan masih 4 kelompok. Nanti biar bisa lanjut ke milestone 2. Oke, Baik. sorry, ada tambahan.
Jadi untuk 3 minggu berikutnya nanti kalau misalnya teman-teman ada lembur, ada sakit, kalau misalnya sakit kalau bisa diusahakan untuk ikut nggak usah pakai video juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada lembur atau ada meeting di kantor, nanti teman-teman izinnya langsung ke Mbak Desti aja, sama jangan lupa izin ke kelompoknya ya, biar kelompoknya tahu untuk progresnya teman-teman nanti kok nggak ikut kenapa kayak gitu. Jadi melalui Mbak Desti aja nggak apa-apa atau di grup. Tapi jangan lupa infokan ke temen timnya juga ya, temen grupnya juga ya. Biar tahu nanti kayak nggak hilang ini kemana-mana kelompokku gitu. Apakah baik-baik saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Desti, monggo. Siap, terima kasih untuk infonya Bu Eja. Baik, untuk Bapak Ibu yang kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung chat di grup atau chat by pribadi ke saya atau ke Bu Eja. Dan untuk malam hari ini saya akhiri. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Terima kasih untuk antusias perkuliahan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eca. Terima kasih Bu Eca. Terima Kak Desti. kasih Bu Eja. Terima kasih Bu Eca. Terima kasih Mbak Desti. Terima kasih Bu Eca.